Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang teori pembuktian dan penilaian pembuktian. Sebelum itu kita akan masuk dulu kepada pembuktian dalam hukum acara perdata. Pembuktian dalam hukum acara perdata itu ada dua. Yang pertama hukum pembuktian material dan yang kedua hukum pembuktian formal. Hukum pembuktian material adalah hukum yang mengatur tentang diterima atau tidaknya alat-alat bukti tertentu dalam persidangan dan juga mengatur tentang seberapa kuatnya alat bukti tersebut gitu. Terus yang kedua itu hukum pembuktian formal. Hukum pembuktian formal itu adalah hukum yang mengatur tentang penerapan alat-alat bukti. Apa saja sih alat-alat bukti yang sah dalam hukum? Nah, di sini diatur dalam pasal 164 HIR dan 284 RBG, yaitu diantaranya alat-alat bukti yang sah adalah surat-surat, saksi-saksi, terus juga pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Kemudian kita masuk ke teori pembuktian. Nah, menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Gunadarma. Membuktikan itu beliau artikan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, yang berarti bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian secara mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan memungkinkan tidak akan ada lagi bukti dari lawan. Yang kedua, ada membuktikan itu berarti memberikan kepastian yang nisbi atau relatif, yang sifatnya mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatannya diantaranya adalah yang pertama, kepastian didasarkan atas perasaan belaka. Yang kedua, kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal. Nah, kemudian kita akan masuk kepada teori-teori tentang penilaian pembuktian. Berhubung dengan menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas. Contohnya, hakim itu tidak wajib mempercayai satu saksi saja, yang artinya hakim bebas menilai persaksiannya. Ini diatur dalam pasal 1782 HIR, 309 RBG, 190 BW, atau diikat oleh undang-undang. Contohnya, terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya, dan hal ini diatur dalam pasal 165 HIR, 285 RBG, dan 1870 BW. Dalam penilaian pembuktian ada 3 teori. Yang pertama, teori pembuktian bebas, yaitu di sini adalah sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang. Akan tetapi, hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keputusannya, dan hakim juga wajib menyampaikan alasan atas keputusannya tersebut. Yang kedua, ada teori pembuktian negatif, yaitu pembuktian menurut undang-undang menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara ilmiatif didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Yang terakhir, ada teori pembuktian positif, yaitu sistem pembuktian yang didasarkan selalu kepada undang-undang, sehingga jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, hingga teori ini disebut juga pembuktian formal. Hai guys, pada sesi sebelumnya kita membahas mengenai teori penilaian pembuktian. Untuk sekarang saya akan membahas mengenai teori-teori beban pembuktian yang akan dilanjutkan mengenai prinsip-prinsip pembuktian. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai teori-teori beban pembuktian dulu guys. Untuk teori-teori beban pembuktian, bahwasannya pembuktian dilakukan oleh para pihak, bukan oleh hakim.
hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian ini yang menjadi pedoman bagi hakim dalam ilmu pengetahuan. Antara lain itu terdapat 5 teori, yakni teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka atau blood afirmatif. Kemudian yang kedua teori hukum subjektif. Kemudian yang ketiga teori hukum objektif. Kemudian yang keempat teori hukum publik. Kemudian yang terakhir teori hukum acara, guys. Untuk yang pertama yakni mengenai teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka atau blood afirmatif. Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan. Kemudian yang kedua, teori hukum subjektif. Menurut teori ini, suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya. Kemudian yang ketiga yakni mengenai teori hukum objektif. Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu, guys. Kemudian yang keempat mengenai teori hukum publik. Menurut teori ini, maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana. Kemudian yang terakhir mengenai teori hukum acara. Kita mengenal yang namanya asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesual yang sama daripada para pihak di muka hakim, merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak sehingga kemungkinan menang antara pihak adalah sama, begitu, guys. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Terdapat beberapa hal atau keadaan yang tidak harus dibuktikan. Antara lain seperti hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diakui. Kemudian yang kedua, hal-hal atau keadaan-keadaan yang tidak disangkal. Kemudian yang ketiga yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai atau notoire feiten atau fakta notoire, atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim, merupakan fakta notoire. Bahwa pada contohnya seperti pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah Jakarta lebih mahal dari desa, seperti itu. Kemudian dalam soal pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti. Apakah pihak penggugat atau sebaliknya? Gitu.
Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan dengan seksama olehnya. Sebagai pedoman jelaskan oleh pasal 1865 BW bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembadahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Begitu guys. Menurut pasal 168 HIR Jo pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa bukti dalam perkara terdiri atas 5, yaitu bukti surat atau tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan atau sumpah. 1. Alat bukti tertulis. Surat ialah suatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2, yaitu 1. Surat sebagai akta dan bukan akta. Akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberikan tanda tangan. 2. Alat bukti kesaksian. Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139 sampai 152 dan 168 sampai 172 HIR dan 1902 sampai 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. 3. Alat bukti persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum dalam pasal 1915 KUH Perdata. 4. Alat bukti pengakuan. Pengakuan berkenis confession diatur dalam HIR pasal 174 sampai 176 dan KUH Perdata pasal 1923 sampai 1928. Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak. Karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. 5. Alat bukti sumpah. Sumpah adalah suatu pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji dan keterangan dengan mengikat dan akan sifat maha kuasa dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robani Agustin dari kelompok 6. Saya akan membahas tentang asas-asas pembuktian. Yang pertama ada asas audi et alteram partem, yang berarti asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan. Yang kedua ada asas ius coria novit, yang berarti asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim harus tahu akan hukumnya perkara yang diperiksanya. Yang ketiga ada asas nemo testis indonius in propria cause, yang berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Yang keempat yaitu asas urb nepentita, yang berarti asas yang membatasi hakim, sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh penggugat. Yang kelima yaitu asas de goribus nornes disputandum, yang berarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan. Yang keenam yaitu asas nemo plus juris transfers fortis guamis habet, yang berarti asas ini menentukan bahwa tidak ada yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 6.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.